Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap kita apabila kita menghadapi ustadz kita yang melakukan kesalahan? Bagaimana sikap kita sebagai seorang murid apabila melihat di dalam diri ustadz kita ada kesalahan? Guru kami yang mulia Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Khulasatu Ta'zimil Ilm, ada 6 perkara yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid apabila dia melihat kesalahan yang dilakukan oleh gurunya. Yang pertama, tatsabbut bahwa dia memang melakukannya, masih yakinkan diri bahwasanya hal itu memang dilakukan oleh gurunya. Karena terkadang sampai kabar yang tidak benar, tersebar berita bahwasanya gurunya melakukan demikian dan demikian, tetapi ternyata itu adalah berita yang tidak benar. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita membenarkan semua berita, apalagi itu adalah dari guru kita, apalagi itu adalah berita tentang guru kita. Kemudian yang kedua, meyakinkan diri bahwasanya itu adalah sebuah pelanggaran. Harus yakin bahwasanya itu adalah sebuah dosa dan sebuah penyimpangan di dalam agama. Dan itu bukan perkara ijtihadiyah yang terkadang seorang ustadz berpendapat demikian dan boleh ustadz yang lain berpendapat demikian. Kita harus yakin bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan dan juga pelanggaran. Dan tentunya ini ditanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita mengikuti kesalahan tersebut. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran di dalam agama, maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti ulama, dan mereka adalah termasuk ulul amri. Tetapi ketaatan kita kepada ulama adalah apabila di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila itu adalah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia adalah guru kita, tapi kalau jelas beliau bersalah, maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan beliau. Kemudian yang keempat, berusaha untuk memberikan udzur dan alasan dengan alasan yang benar. Ya, kita berusaha untuk memberikan alasan bagi guru kita. Kita katakan misalnya, mungkin guru saya tidak tahu, atau mungkin guru saya ya melakukan demikian, ya alasannya karena ada hadis yang menurut beliau ini adalah hadis yang sahih. Jadi harus husnudzan kepada gurunya, ya, dan mencari alasan yang dibenarkan. Dan kalau kita tidak bisa mendapatkan alasan tersebut, kita katakan dalam diri kita, mungkin guru saya punya alasan yang saya tidak mengetahuinya. Kemudian yang kelima, berusaha untuk memberikan nasihat dengan lemah lembut dan juga rahasia. Dia adalah guru kita yang kita mengambil ilmu darinya, dan kita sudah mendapatkan banyak faedah dari beliau. Maka kita menasihati beliau dengan lemah lembut dan bukan dengan cara yang kasar. Kemudian kita menjaga kerahasiaan. Artinya jangan sampai kita mengingatkan guru kita di hadapan orang banyak, tapi kita datangi beliau, antara diri kita dengan beliau, berkhulwah dengan beliau, dan menyampaikan secara lemah lembut ya kesalahan tersebut, dan mendengar penjelasan dari beliau dengan seksama. Kemudian yang keenam, menjaga kewibawaan dan kehormatan seorang guru di hadapan kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita mungkin tidak sependapat dengan guru kita atau mengetahui tentang kesalahan beliau, kemudian kita menjatuhkan wibawa beliau dan kehormatan beliau di hadapan orang banyak, menghinakan beliau atau menjelek-jelekkan beliau di khalayak ramai. Maka ini bukan adab seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, tapi dia tetap harus menjaga kewibawaan dan kehormatan guru kita. Al-Imam Ahmad
rahimahullah, beliau pernah atau memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat Ishaq ibn Rahuyah di dalam beberapa permasalahan. Al-Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Ishaq ibn Rahuyah di dalam beberapa permasalahan. Apa kata beliau? Lam ya'bur al-jisr min Khurasan mithlu Ishaq, yakni ibn Rahuyah, wa in kana yukhalifuna fi asya' fa inna an-nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha. Al-Imam Ahmad mengatakan tidak melewati jembatan dari Khurasan orang semisal Ishaq ibn Rahuyah. Artinya Imam Ahmad, pertama beliau memuji Imam Ishaq ibn Rahuyah. Beliau mengatakan tidak melewati jembatan ini semisal Ishaq ibn Rahuyah, menghormati keilmuannya dan menjaga kewibawaan Ishaq ibn Rahuyah, karena dia adalah seorang guru dan seorang ulama besar. Tapi beliau mengatakan wa in kana yukhalifuna fi asya', meskipun beliau menyelisih kami di dalam beberapa perkara. Artinya beliau ingin menyampaikan bahwasanya ada beberapa perkara yang kami saling berselisih. Saya tidak setuju dengan beliau dan beliau juga tidak setuju dengan saya, tetapi saya tetap menghargai dan menghormati beliau. Sehingga beliau mengatakan tidak melewati jembatan ini orang yang sebaik siapa? Ishaq ibn Rahuyah. Dan ini yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang murid kepada gurunya, atau seorang murid kepada syekhnya. Apabila dia memang memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya, maka jangan sampai dia merendahkan gurunya dan seterusnya. Tapi kita katakan beliau adalah seorang yang alim, ya, dan dikenal keilmuannya dan sangat luas keilmuannya. Tetapi di dalam permasalahan ini saya tidak setuju dengan pendapat beliau. Ya, bisa dikatakan atau mengatakan demikian. Dan ini adalah salah satu adab yang seorang murid kepada gurunya.